Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique, bab 166 sampai bab 170. Bab 166 Wan Pangmen muncul kembali. Namun, bagi Wu Yun, semua ini hanyalah permukaan saja. Dengan 150.000 kilogram kekuatan fisik murni Si, bahkan keturunan Dewa Iblis kuno tidak akan berani menyombongkan diri bahwa mereka bisa lebih kuat darinya, apalagi ini. Sedikit barbar dari selatan. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Wu Yun tidak bisa menahan tawa setelah mendengar permintaan orang barbar selatan ini. Diam-diam, tampaknya orang-orang barbar selatan ini memang seperti yang dikatakan semua orang, IQ mereka masih agak rendah, dan mereka agak percaya diri secara membabi buta. Jelas bahwa kami berada di atas angin, namun kami tetap ingin mengalami kekalahan. Setelah mendengar permintaan orang barbar selatan, Ouyang Yu juga tersenyum tipis. Kekuatan fisik murni Wu Yun bahkan dapat menghancurkan menara percobaan Sekte Fei Yun. Sangat mudah untuk menyembuhkan orang barbar selatan ini. Tapi dia mengetahuinya, tapi yang lain tidak. Saya hanya mendengar Tuan Su mengingatkan saya dari belakang, Wu Yun, jangan bertindak sembarangan. Orang barbar selatan ini pandai dalam hal kekuatan. Dia sangat kuat. Dia lebih kuat daripada banyak kultivator secara fisik. Jangan pamer. Wu Yun tersenyum padanya dan berkata tidak apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Tuan Su, orang barbar selatan itu mengira dia sedang memuji dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata, kurasa kalian saling kenal, tapi sudah terlambat. Percuma saja memohon belas kasihan. Kalian punya menerima pukulan dariku hari ini. Wu Yun menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tidak tahu bagaimana orang barbar selatan ini berkultivasi ke alam bela diri bumi. Jika dia memiliki kecerdasan seperti ini di antara orang-orang Han, dia mungkin akan diplot mati bahkan jika dia tidak dipukuli sampai mati. Kematian. Tepat ketika Wu Yun hendak menjawab, dia hanya mendengar satu orang keluar dari kelompok orang Nanman dan berkata, saudaraku, kamu tidak perlu melakukannya sendiri untuk menangani anak ini. Biarkan aku menghancurkannya. Jangan, kalau begitu, jangan bilang kamu menindasnya. Katakanlah kita menindas yang lemah. Orang ini juga sekuat banteng, tetapi sedikit lebih buruk dari orang di depannya dilihat dari aura di tubuhnya, tingkat kultivasinya seharusnya berada di sekitar tingkat ke-8 dari Zhenwu. Orang barbar selatan di depanku mengangguk sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Pria ini juga memegang palu, mengayunkannya, dan berteriak, ayo, nak, biarkan kamu merasakan kekuatan orang barbar selatan kami. Kudengar batas kekuatan fisik kalian para biksu Han adalah 90.000 kilogram. Haha, hari ini, ayo Anda lihat berapa batas fisiknya. Wu Yun tersenyum. Sepertinya dia salah memahami batas kekuatan orang Han. 90.000 kilogram hanyalah garis kualifikasi. Ledakan. Nanman itu memegang palu dan memukul Wu Yun. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Wu Yun tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi sebenarnya melangkah maju untuk menemuinya. Terjadi ledakan, dan gelombang udara menyebar semua orang melihat ke barat untuk melihat apakah ada jejak Nanman di platform pengorbanan. Hanya Wu Yunyun yang berdiri dengan tenang di tengah altar pengorbanan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Bajingan, dari mana kamu mendapatkan adikku? Nanman sebelumnya bergegas ke altar pengorbanan dan menatap Wu Yun. Wu Yun mengerutkan bibirnya ke kejauhan dan berkata, lihat sendiri. Semua orang mengikuti pandangan Wu Yun dan melihat bahwa di dinding batu yang jaraknya 100 meter, sebuah lubang berbentuk manusia telah muncul di dinding batu yang awalnya datar, dan sebenarnya ada seseorang yang tertanam di dalam lubang tersebut. Nanman lah yang ditembak oleh Wu Yun. Semua orang terkejut, dia benar-benar meninju Nanman, yang terkenal dengan kekuatannya, ke dinding. Semua orang dari Kekaisaran Yunyu berseru. Tuhan suci itu perkasa. Pada saat ini, setelah guncangan singkat, orang-orang barbar selatan meraung dan mengaum satu demi satu. Yang paling mereka yakini adalah kekuatan fisik mereka sendiri,
lalu bagaimana mereka bisa mengaku kalah dalam hal ini? Orang barbar selatan di alam bela diri bumi berteriak beberapa kali dan berkata, adikku pasti tidak siap sekarang. Kali ini aku. Wu Yun tersenyum dan mengangguk. Tapi dia juga diam-diam bahagia di dalam hatinya. Dengan cara ini, orang-orang barbar selatan ini lebih mudah untuk dihadapi. Mereka jelas memiliki keunggulan yang stabil, tetapi mereka masih ingin bertarung dengan diri mereka sendiri. Bukankah ini mencari kematian? Jika mereka benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, Wu Yun tidak yakin mereka bisa menghentikan mereka. Untungnya, orang-orang ini tidak cukup pintar, mereka mengenali kebenaran yang mati dan harus menekan Wu Yun dalam hal kekuatan. Seperti yang diketahui semua orang, kekuatan lebih dari sekedar kekuatan murni bagi kaum barbar selatan, kekuatan telah meningkat ke tingkat keyakinan. Yang mereka pedulikan bukanlah kultivasi atau kekuatan, tapi kekuatan. Mereka menyukai agresi hanya karena mereka suka berperang. Mereka menghormati kekuatan dan tidak akan pernah membiarkan ras manapun melampaui kekuatan barbar selatan mereka. Dengarkan saja orang barbar selatan ini berkata, kekuatan fisik saya sudah mencapai 180.000 kilogram, yang lebih dari 2 kali lipat kekuatan maksimum orang Han Anda yang sebesar 90.000 kilogram. Beri saya palu. Kekuatan 180.000 kilogram memang sebanding dengan praktisi Han biasa. Ada kelebihan dan kekurangannya, orang Nanman ini berlatih dengan lambat, namun kekuatan fisiknya jauh melebihi orang Han. Ledakan. Palu di tangan Nanman telah diledakkan, dan orang-orang kekaisaran Yunyu menahan napas dan tidak berani melepaskan napas. Bagi mereka, kekuatan 180.000 kilogram memang di luar batas fisik tubuh. Tapi bagi Wu Yun, itu hanyalah permainan anak-anak. Ouyang Yu juga terlihat santai, dia mengetahui dengan baik kekuatan fisik Wu Yun. Ledakan. Tinju Wu Yun bertabrakan dengan palu Nanman. Saat berikutnya, semua orang kembali tercengang. Di platform pengorbanan, Wu Yun masih berdiri di sana dengan tenang, tetapi orang barbar selatan sudah lama menghilang. Mungkinkah dia terbentur tembok lagi? Saya tidak tahu siapa yang menyebutkan ini. Tiba-tiba, semua orang melihat ke kejauhan dan menarik napas. Itu benar, ada lubang berbentuk manusia lain di dinding batu, dengan seseorang tertanam di dalamnya. Itu adalah orang barbar selatan dari alam bela diri bumi. Dalam sekejap, adegan itu berubah menjadi kekerasan. Kekaisaran Yunyu meneriakkan bahwa Holy Lord itu perkasa. Di sisi lain kerajaan barbar selatan, terdengar teriakan dan kutukan keras, menyatakan bahwa Wu Yun akan dikuliti hidup-hidup. Tepat ketika situasi akan pecah dan perang akan segera pecah. Kedua orang Nanman yang ditinju ke dinding oleh Wu Yun akhirnya keluar dari dinding dan kembali ke platform pengorbanan. Mereka kuat dan berotot, tapi mereka tidak mengalami cedera serius. Wu Yun mengira mereka akan kembali untuk membalas dendam, dan wajahnya langsung menjadi serius. Namun siapa sangka saat mereka berdua naik ke altar pengorbanan, tanpa omong kosong apapun, mereka berlutut di depan Wu Yun dan berkata, Raja, mulai sekarang kamu akan menjadi raja kerajaan barbar selatan kami. Wu Yun tiba-tiba terlihat bingung, apa yang terjadi? Bukan hanya dia, tapi semua orang yang hadir, termasuk semua orang di kekaisaran Yunyu dan kerajaan barbar selatan lainnya, semuanya berada dalam kebingungan. Pria Nanman melanjutkan, kami orang Nanman menghormati dan menghormati kekuatan. Kekuatan adalah keyakinan kami. Raja, kekuatan fisik Anda jauh melebihi kami. Mulai sekarang, Anda akan menjadi raja kerajaan Nanman kami. Setelah bertanya, Wu Yun akhirnya mengerti bahwa kekuatan ini memiliki status tertinggi di hati masyarakat Nanman. Mereka hanya mendukung kekuatan terkuat, apapun tingkat kultivasinya. Kekuatannya setara dengan tatanan patriarki sekte Feiyun di kerajaan barbar selatan. Mereka yang dipukuli dengan kejam oleh Wu Yun adalah dua orang terkuat di kerajaan barbar selatan, satu dengan kekuatan 150.000 kilogram dan yang lainnya dengan kekuatan 180.000 kilogram. Setelah mereka menyerah kepada Wu Yun, orang barbar selatan lainnya tidak berani mengajukan keberatan. Mereka semua berlutut dan dengan hormat memanggil Raja Wu Yun. Tahta yang tiba-tiba ini membuat Wu Yun lengah. Tapi ini juga hasil terbaik, dan perang ini mudah diselesaikan. Jika perang benar-benar pecah,
bukan hanya tentara yang terbunuh atau terluka dalam perang tersebut, tetapi juga rakyat biasa yang akan paling menderita. Wu Yun berhasil naik tahta kerajaan barbar selatan, segera memerintahkan mereka untuk menarik pasukan mereka, dan kemudian membawa 2 orang barbar selatan yang telah dia kalahkan dengan kejam ke istana ibu kota kekaisaran. Dari mulut mereka, Wu Yun mengetahui sebuah berita yang menarik perhatiannya. Kali ini, kekuatan kerajaan Nanman secara keseluruhan telah meningkat pesat. Ini bukan karena alam, tetapi beberapa hari yang lalu, seorang pria dengan penampilan yang sangat aneh tiba-tiba datang ke kerajaan Nanman. Dia berkata bahwa dia bisa dengan cepat meningkatkan budidaya mereka, tetapi mereka harus merebut kerajaan Yunyu. Yu Chengfeng, dia belum mati, Wu Yun mengerutkan kening. Bab 167 Gerbang Semua Orang Suci. Kemudian, Wu Yun segera memeriksa tubuh mereka, dan benar-benar menemukan serangga beracun di setiap tubuh mereka. Tingkat budidaya mereka meningkat pesat, dan serangga beracun inilah yang menyebabkan masalah. Dengan penampilan aneh dan penampilan beracun, orang ini pasti Yu Chengfeng. Tapi apa niatnya meminta orang barbar selatan untuk menghadapi kekaisaran Yunyu? Mungkinkah dia awalnya ingin menggunakan kekaisaran Yunyu untuk memaksaku? Jika demikian, ia hampir berhasil. Saya hanya tidak menyangka bahwa orang-orang barbar selatan ini sangat memuja kekuasaan sehingga pada saat kritis, mereka semua berbalik melawan satu sama lain. Memikirkan hal ini, Wu Yun tersenyum dan diam-diam berpikir bahwa Yu Chengfeng cukup licik. Dia yang terluka parah pada awalnya seharusnya diselamatkan oleh wanita Miao. Meskipun Wu Yun tidak takut pada orang ini, mungkin akan sedikit sulit jika orang Miao terlibat. Racun Miao Jiang ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi. Saya melihat bahwa meskipun orang-orang barbar selatan ini semuanya memakan serangga beracun, mereka tidak terluka parah. Agaknya serangga Gu ini tidak beracun, dan fungsinya adalah untuk meningkatkan level budidaya dalam waktu singkat. Setelah itu serangga Gu menghilang dan tingkat budidaya kembali ke posisi semula. Tubuh akan menjadi lemah paling lama untuk sementara waktu, tetapi seharusnya baik-baik saja. Wu Yun mengikuti kedua orang barbar selatan ini ke kerajaan barbar selatan, dan sebagai Raja Barbar Selatan, dia memaksa semua anggota suku barbar selatan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menyerang kekaisaran Yunyu lagi. Meski tidak terlalu rela, namun ia tidak berani melanggar perintah raja. Meskipun dia telah naik tahta, itu hanya tahta nominal. Setelah semuanya diatur, Wu Yun meninggalkan kerajaan barbar selatan. Aku terus memikirkan Yu Chengfeng, kejadian ini seharusnya hanya permulaan. Aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Yu Chengfeng ini bukanlah orang yang sederhana, baik itu bakat atau perhitungannya, dia berada pada level jenius. Sekarang orang-orang Miao membantu, ini agak rumit. Setelah pergi, Wu Yun kembali ke kekaisaran Yunyu. Mulai hari ini, semua orang di kekaisaran Yunyu sepenuhnya mengakui identitas Wu Yun sebagai pelindung negara. Di masa lalu, mereka mungkin tidak mengetahui tujuan dari Tuan Pelindung Negara yang tiba-tiba ini, tetapi setelah itu, mereka mengerti. Ketika mereka berada dalam bahaya terbesar, Tuan Pelindung mereka akan muncul untuk melindungi mereka. Setelah perang, ketika segalanya menjadi tenang dan kekaisaran Yunyu mulai berusaha bangkit kembali, Wu Yun merasa sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi pada hari ini, Kaisar Kekaisaran tiba-tiba mengumumkan kepada dunia. Putri Ouyang Yu bertunangan dengan Wu Yun sebagai istrinya. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meski mereka berdua saling menyukai, mereka masih sedikit tidak siap menghadapi pertunangan mendadak ini. Raja ingin segera mengadakan pernikahan untuk mereka, tapi Wu Yun menolak. Melihat penolakan Wu Yun, Raja tidak bisa berkata banyak, jadi dia harus membiarkan mereka kembali ke Sekte Fei Yun terlebih dahulu. Wu Yun masih menyimpan dendam atas pertunangannya, dan dia masih belum bisa sepenuhnya melepaskan masa lalu. Pengkhianatan Xiao Sueyan membuatnya memiliki dendam yang besar terhadap pernikahan, terutama pernikahan yang dijanjikan seperti ini, dan dia menolak raja dengan sangat bijaksana. Ouyang Yu juga sangat menyayangi Wu Yun, dan dia tidak akan keberatan jika dia benar-benar ingin menikah dengan Wu Yun. Terlihat Wu Yun menolak, namun ia tidak banyak bicara, namun ia merasa sedikit kecewa.
Dalam perjalanan kembali ke Sekte Feiyun, Wu Yun melihat ketidaksenangan di wajah Ouyang Yu. Maaf aku. Tak perlu dikatakan lagi, kamu adalah master dari Sekte Feiyun, dan aku hanyalah seorang murid muda. Aku tahu bahwa aku tidak layak untukmu, kata Ouyang Yu ringan. Bukan saya. Puff. Melihat kesulitan Wu Yun, Ouyang Yu tidak bisa menahan tawa, jelas bahwa sikap dingin tadi semuanya palsu, dan berkata, aku telah mendengar tentangmu, dan aku memahamimu. Dicintai oleh orang yang dicintai setelah pengkhianatan, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kekhawatiran di hati saya. Wu Yun tersenyum. Sekarang, ketika dia memikirkan Xiao Sueyan, dia masih merasa sedikit sakit hati. Sayangnya, semuanya tidak bisa kembali. Cinta yang rusak tidak akan pernah bisa diperbaiki. Setelah Li Jianfeng dipukuli hingga menderita demensia, Xiao Sueyan telah meninggalkan Sekte Feiyun dan kembali ke keluarga Xiao di kota Xingyue. Sekarang dia mungkin telah menikah dengan orang lain. Terima kasih atas pengertiannya. Wu Yun tersenyum sedikit, bukan karena dia tidak ingin mencintai lagi, tapi dia hanya tidak ingin menerima pertunangan lagi. Kembali ke sekte, semuanya stabil. Selama ini, Wu Yun juga secara khusus mengirimkan beberapa murid batin yang relatif dapat dipercaya dan memiliki keterampilan kultivasi yang baik untuk pergi ke wilayah Miao. Wilayah Miao tidak besar, hanya sebuah desa, jadi tidak sulit untuk menemukan sesuatu. Menurut berita mereka kembali, seperti yang diharapkan Wu Yun, Yu Chengfeng telah diselamatkan dan sekarang sedang memulihkan diri di wilayah Miao. Beberapa waktu lalu, dia memang pergi ke kerajaan Barbar Selatan, namun karena luka-lukanya, dia tidak muncul. Pada saat yang sama, Wu Yun memberitahu murid-murid batin ini bahwa jika mereka tidak mundur di masa depan, mereka harus lebih memperhatikan pergerakan suku Miao dan segera melaporkan jika ada perilaku abnormal. Wu Yun yakin Yu Chengfeng tidak akan pernah diam. Masih ada 1,5 tahun tersisa untuk konferensi pertarungan kota dan Akademi Danceng, dan Sekte Feiyun akan mengadakan kompetisi 3 GX dalam setengah tahun. Awalnya, Wu Yun akan membuat janji dengan Yuan Lai di 3 GX kompetisi, tapi seperti Yuan Lai, dia dihukum menghadap tembok dan menyerah. Pada hari ini, Wu Yun sedang bermeditasi di kamarnya ketika berita tiba-tiba datang dari sektenya. Orang-orang dari All Saints Gate ada di sini. All Saints Sect, salah satu kekuatan teratas di benua barat selatan. Kekuatan utama di barat adalah Sekte Wan Sheng, Lembah Naga Giok, Sekte Pingning, dan Istana Lili. Benua yang luas ini mencakup ratusan juta kilometer persegi. Terbagi menjadi lempeng benua timur, barat, selatan, utara, dan barat. Benua selatan salah satunya, seluas puluhan juta kilometer persegi. Kekuatan besar barat masing-masing mempertahankan pihak mereka sendiri dibandingkan dengan kekuatan ini. Kekuatan seperti Sekte Feiyun dan Sekte Penjinak Binatang hanyalah sekte kecil dan menengah yang tidak signifikan. Tidak peduli ukuran sekte, jumlah murid, atau orang kuat di sekte tersebut, semuanya jauh dari jangkauan. Dikabarkan bahwa orang terkuat di kekuatan barat telah mencapai ranah transformasi, yang lebih kuat dari ranah Tianzun, dan bahkan ranah Voli. Tingkat keberadaan ini berada di luar pandangan manusia. Bahkan Wu Yun sekarang tertinggal jauh. Di seluruh benua selatan, tidak ada yang berani menyentuhnya kecuali Akademi Danceng di tengah. Seluruh benua selatan adalah milik kekuatan barat yang memiliki keputusan akhir. Tapi kali ini, Sekte 10.000 orang suci tiba-tiba, dan saya tidak tahu kenapa. Sejauh yang diketahui Wu Yun, meskipun Sekte Feiyun secara nominal berada dalam yurisdiksi Sekte Wan Sheng, itu selalu menjadi masalah, dan keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Kekuatan seperti Sekte 10.000 orang suci selalu sombong dan tidak pernah meremehkan untuk bergaul dengan sekte seperti Sekte Feiyun kali ini, belum lagi niat jahat, saya khawatir tidak ada hal baik di dalamnya. Wu Yun buru-buru tiba di aula utama Sekte Feiyun, hanya untuk melihat bahwa para tetua dari 3 paviliun telah berkumpul, dan ada juga beberapa orang asing berdiri di aula. Dia seharusnya menjadi anggota dari 10.000 orang suci sekte, seorang pria parubaya, memimpin beberapa murid. Semua murid ini tampak sombong, seolah-olah mereka tidak menganggap serius Sekte Feiyun sama sekali. Tapi pria parubaya itu tidak jauh lebih baik.
Saya tidak tahu apa statusnya di Sekte Wan Seng. Kesombongan dan sikap merendahkan di wajahnya membuat Wu Yun merasa sangat jijik. Bab 168, tahan aku dan ajari dia bagaimana berperilaku. Hanya dari satu pertemuan, Wu Yun sudah bisa menebak bahwa apa yang disebut Sekte Wan Seng, salah satu kekuatan paling baik di barat benua selatan, mungkin juga bukan burung yang baik. Yang disebut balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok, bisa dilihat dari orang-orang ini. Wu Yun datang ke aula utama dan bahkan tidak repot-repot menyapanya. Dia pertama kali berkata, apa yang ingin kamu lakukan dengan Sekte Fei Yun? Jika kamu tidak ada urusan, pergi saja. Aku ada urusan penting hari ini dan itu adalah tidak nyaman menerimamu. Wu Yun merasa tidak nyaman dengan penampilan arogan mereka, jadi dia tidak menyimpan muka apapun untuk mereka. Benar saja. Nada suara Wu Yun membuat ekspresi orang-orang ini langsung berubah. Ketua Paviliun Zhang Wu berpikir bahwa Wu Yun tidak mengetahui asal-usul pihak lain, jadi dia melangkah maju dan berkata, Guru Sekte, mereka adalah anggota dari 10.000 orang suci Sekte, kami masih. Aku tahu. Wu Yun menghentikan Ketua Paviliun Zhang Wu untuk melanjutkan dan memberi isyarat padanya untuk mundur. Kemudian dia memandang murid-murid Wan Seng dengan wajah sedikit marah dan berkata, apa? Ada yang ingin saya katakan? Sombong, apakah ini sikap Sekte Fei Yun Anda terhadap Sekte 10.000 orang suci kami? Benar saja, Sekte 10.000 orang suci tidak tahan lagi dengan status mereka. Bagaimana kekuatan seperti Sekte Fei Yun berani berbicara dengan mereka seperti ini? Lalu sikap apa yang kamu inginkan? Wu Yun tetap tenang dan dingin. Para tetua dari 3 paviliun semuanya saling memandang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka memandang Wu Yun dan ragu-ragu. Dalam hati mereka, mereka jelas takut pada Sekte Wan Seng. Brengsek, beraninya kamu, pemimpin kecil dari Sekte Fei Yun, berbicara tanpa malu-malu. Pria paruh baya itu sedikit marah. Melihat situasinya hampir tidak dapat dikendalikan, Ketua Paviliun Zhang Wu mengambil langkah maju dan berkata, orang tahu dari Sekte Wan Seng ini, pemimpin Sekte kami masih muda dan tidak ada hubungannya. Tolong jangan salahkan saya. Saya tidak tahu mengapa kamu datang ke sini kali ini. Benarkah? Apakah ada instruksi dari gerbang All Saints? Sikap sesepuh Paviliun Zhang Wu sudah sangat rendah, tetapi pengaruhnya ternyata sangat bagus. Ketika pria paruh baya mendengar ini, kemarahan di wajahnya mereda. Kamu tahu apa yang terjadi? Sekte Fei Yun mendengarkan. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanan, sementara tetua dari 3 paviliun dengan hormat mengangkat tangannya untuk memberi hormat untuk menunjukkan rasa hormat kepada Sekte 10.000 orang suci. Kemudian, saya melihat pria paruh baya ini berjalan menuju posisi kepala Sekte Fei Yun. Meskipun para tetua dari 3 paviliun sangat tidak senang dengan tindakan ini, mereka tidak berani berbicara dengan marah. Posisi pemimpin Sekte Fei Yun adalah keberadaan paling suci di aula ini, dan tidak seorang pun kecuali pemimpinnya yang boleh mempengaruhinya. Meskipun Sekte 10.000 orang suci sangat kuat, bagaimana bisa begitu kasar? Bahkan jika pemimpin Sekte 10.000 orang suci datang, dia tidak dapat mengambil posisi pemimpin Sekte tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, para tetua 3 paviliun memandang Wu Yun yang berdiri di samping dari sudut mata mereka. Jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang, dan diam-diam mereka mengatakan sesuatu yang buruk. Benar saja, wajah Wu Yun sangat muram saat ini, dan matanya menatap pria paruh baya itu, seolah dia sedang mengatakan sesuatu. Pria paruh baya ini terlalu sombong. Dari menjadi sombong begitu dia memasuki pintu hingga menjadi orang pertama yang mengambil posisi pemimpin Sekte Fei Yun tanpa ragu-ragu, ini tidak diragukan lagi menyentuh inti Wu Yun lagi dan lagi. Turun. Suara Wu Yun terdengar dingin. Para tetua dari 3 paviliun semuanya tersenyum pahit, diam-diam berpikir bahwa itu mengerikan, perilaku kasar dari 10.000 orang suci Sekte hari ini benar-benar membuat marah Wu Yun. Pada saat yang sama, pria paruh baya itu sepertinya sama sekali tidak menyadari bahwa Wu Yun berani berbicara kepadanya seperti ini. Dia berdiri dengan marah dan berteriak, apa katamu? Bukan hanya dia,
Tetapi murid-murid dari Sekte Wan Seng yang datang bersamanya juga menunjuk dengan marah ke arah Wu Yun dan memarahi, "Kamu begitu berani sehingga berani bersikap kasar kepada guru balai diplomatik kami. Saya khawatir kamu belum pernah melakukannya." Mengalami kemarahan yang tak ada habisnya dari Sekte Wan Seng kami. Murid lain juga menggema, nak, saya tidak peduli apakah Anda adalah master dari Sekte Po Fei Yun atau bukan. Saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada Master Aula Diplomatik kami, jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Pria paruh baya itu juga menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, "Kamu sedang bermain api." Wu Yun mengerutkan kening, menatap pria paruh baya itu, dan kemudian melihat murid dari 10.000 orang suci sekte. Mereka semua seharusnya adalah murid baru yang baru saja memulai, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada di alam Lingwu. Bermain api, sejujurnya, yang paling saya suka mainkan dalam hidup saya adalah api. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wu Yun menghilang ke aula dalam sekejap mata. Saat berikutnya, hanya beberapa jeritan yang terdengar, dan ketika dia melihat lagi, dia melihat murid dari 10.000 sekte suci yang datang bersama mereka jatuh ke tanah satu demi satu, menutupi wajah mereka dan menangis dengan sedihnya. Mereka memiliki sidik jari 5 jari berwarna merah di wajah mereka. Tamparan ini memberitahumu untuk tidak menjadi sombong kapanpun. Kamu masih muda. Jika kamu tidak ingin mati, diamlah. Orang-orang ini sepertinya ditakuti oleh Wu Yun. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain, tetapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Wu Yun benar-benar berani mengambil tindakan. Pada saat ini, mereka mengecilkan leher mereka dan bahkan tidak berani berteriak lagi. Melihat pemandangan ini di mata para tetua sange, mereka tidak berani berbicara. Mereka tahu temperamen Wu Yun dan sangat marah, apalagi sekte 10.000 orang suci, bahkan jika kekuatan teroris teratas di benua Manghuang datang, mereka pasti akan melawannya selama mereka bisa mengalahkannya. Seseorang yang berani melahap bahkan seekor naga di alam Tianzun, apalagi yang bisa dia takuti. Kamu bajingan, siapapun yang berani menyentuh Sekte Wan Seng kami sedang mencari kematian. Pria paruh baya itu membanting meja dan berdiri, auranya melonjak. Tingkat kultivasinya sebenarnya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Pada saat ini, saya melihat dia telah mengubah salah satu tangannya menjadi cakar, dan memukul jantung Wu Yun dengan pukulan pertama. Tentu saja, dia tidak meninggalkan ruangan apapun, dan dia ingin mengambil nyawa Wu Yun. Ekspresi Wu Yun juga berubah. Dia tidak siap saat ini. Menghadapi serangan dari kultivator alam bela diri bumi tingkat 9, akan sulit untuk mengelak. Berhenti, kamu berani menyentuh master sekte kami. Pada saat ini, para tetua dari 3 paviliun mengambil tindakan pada saat yang sama, dan mereka bertiga menamparkan dada pria paruh baya itu dengan 3 telapak tangan pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka melepaskan tangan mereka, mereka juga memukul pria paruh baya itu. Darah dan darah manusia, dan ada darah di sudut mulutnya. Meskipun mereka takut pada sekte 10.000 orang suci, Wu Yun adalah pemimpin sekte mereka dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pria paruh baya itu menunjuk dengan marah ke arah Wu Yun dan yang lainnya, dan giginya gatal karena marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sekte Fei Yun kecil ini akan begitu berani dan berani mengambil tindakan terhadapnya, diplomasi 10.000 orang suci sekte. Kamu ingin memberontak, kamu ingin memberontak. Pada saat ini, pria paruh baya itu bahkan tidak tahu bagaimana harus bertobat, jadi dia menunjuk ke arah Wu Yun dan memarahi mereka. Saya ganggu. Wu Yun meludah, dan menjadi sangat marah saat melihat penampilan superiornya, pemberontakan macam apa. Kamu bukan siapa-siapa, apalagi kamu, bahkan jika kamu, master dari sekte Wan Seng, ada di sini, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Itu benar. 2 tetua, tolong tahan dia untukku. Aku akan melakukannya sendiri dan mengajari dia bagaimana berperilaku. Setelah mengatakan itu, Wu Yun melihat ke arah para tetua paviliun Ziyun lagi dan berkata, "Penatua Fei, tolong pergi dan temukan beberapa karung. Saya tidak akan melakukannya hari ini. Saya masih tidak percaya untuk mengajarinya bagaimana menjadi orang baik,
namun dia masih begitu sombong ketika datang ke wilayah saya, Wu Yun. Sebagai pemimpin sekte, Wu Yun memberi perintah, dan meskipun para tetua dari 3 paviliun sedikit enggan, mereka mendukung Wu Yun dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka sudah lama tidak bisa mentolerir sikap pemimpin aula diplomatik. Sekarang Wu Yun memberi perintah, mereka bertiga saling memandang dan segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, kita telah berjuang, dan simpulnya telah diikat, jadi sebaiknya kita melawannya dengan lebih bahagia. Para tetua paviliun alkimia dan paviliun Zhangwu bergegas maju pada saat yang sama, menggunakan busur mereka untuk menangkap pemimpin aula diplomatik dari 10.000 orang suci sekte. Penatua Fei pergi dengan tergesa-gesa, mungkin mencari karung. Bab 169 mempertanyakan kesalahannya. Wu Yun mengambil tongkat kayu dari aula utama dan memukulinya dengan kasar pada suhu 360 derajat. Pemukulan itu begitu memuaskan hingga pria paruh baya itu berteriak minta ampun. Seluruh kepalanya dipukuli seperti kepala babi, bengkak hingga fitur wajahnya pun hilang. Meski terkesan agak kejam, namun nyatanya Wu Yun merasa itu masih jauh dari cukup. Orang sombong seperti itu harusnya dipukuli, dan alangkah baiknya jika ia tidak dilumpuhkan. Beberapa murid yang datang bersamanya tercengang, bahkan mulai merasa beruntung karena hanya mendapat 1 tamparan. Akan sangat menyakitkan untuk dipukuli seperti kepala babi seperti tuan rumah mereka. Pada saat yang sama, mereka mulai memikirkan bahwa segala sesuatunya sangat berbeda dari apa yang dikatakan oleh kepala aula kepada mereka. Jelas dikatakan bahwa sekte Fei Yun hanyalah sebuah sekte kecil, dan begitu mereka melihat anggota dari sekte 10.000 orang suci, mereka akan segera patuh dan mempersembahkan harta dengan rajin. Tapi tidak mungkin dia tunduk, dia hampir dipukuli hingga tidak bisa dikenali. Pemukulan yang kejam ini berlangsung sekitar 1/4 jam, dan Wu Yun akhirnya berhenti ketika dia merasa sudah cukup lega. Pemimpin aula diplomatik menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan dia tidak tahu apakah dia memohon belas kasihan atau berbicara kasar. Tapi itu tidak penting lagi. Pada saat ini, Penatua Fei telah menyiapkan beberapa karung. Wu Yun mengambil tindakan sendiri dan memasukkan pemimpin aula diplomatik dan beberapa murid yang datang bersamanya ke dalam karung, lalu membuat mereka semua pingsan dan mengikat mereka dengan tali. Berikan batasan kecil agar mereka tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Kemudian dia menemukan beberapa murid yang tidak menaruh curiga dan memberitahu mereka bahwa ini adalah beberapa babi hutan besar yang dibawa dari gunung belakang sekte Fei Yun, dan meminta mereka untuk membawanya dan melemparkannya ke kandang babi di rumah petani di bawah gunung. Semuanya sudah berakhir, Wu Yun menghela nafas lega, beginilah seharusnya orang diperlakukan. Tapi Wu Yun tidak berperasaan, dan para tetua 3 paviliun tidak bisa seperti ini. Rasanya menyenangkan sekali, saatnya memikirkan bagaimana menghadapi All Saints Gate selanjutnya. Jika pemimpin aula diplomatik gerbang semua orang suci dipukuli dengan sangat kejam hari ini, mereka pasti akan datang untuk menanyainya begitu mereka mengetahuinya. Dalam hal ini, Wu Yun hanya berkata, ayolah, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengalahkanmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kita tidak bisa menjadi pengecut. Mari kita bicarakan saat kita datang. Kenapa kamu banyak berpikir? Para tetua dari 3 paviliun semuanya terdiam. Mereka selalu merasa bahwa kepribadian Wu Yun sepertinya telah berubah, tetapi mereka juga secara tidak sadar merasa bahwa orang sombong seperti dia, yang jarang terjadi dalam 1000 tahun, harus memiliki temperamen seperti ini. Beberapa jam kemudian, di rumah seorang petani di kaki Gunung Fei Yun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh kemarahan dari kandang babi. Babi-babi di kandang babi semuanya ketakutan. Beberapa petani yang penasaran dan dengan hati-hati pergi untuk memeriksanya, mereka mengira itu monster, namun mereka tidak menyangka itu adalah beberapa orang yang terjebak di dalam karung. Salah satu dari mereka, yang sedikit lebih tua, dipukuli seperti kepala babi oleh seseorang, dan dia berteriak samar-samar, dasar bocah nakal. Jika kamu berani memukulku, aku akan membuatmu mati dengan parah, bukan mati dengan baik. Setelah melepaskan diri dari kekangan di karung, beberapa orang bergegas kembali ke gerbang All Saints. Di sekte Fei Yun, Wu Yun sedang berlatih dan sesekali menyempurnakan beberapa ramuan tingkat kedua,
secara bertahap menjadi mahir dalam tingkat alkemis tingkat kedua. Beberapa hari kemudian, sesuatu benar-benar terjadi. Orang-orang dari All Saints Gate akhirnya tiba. Apa yang seharusnya terjadi akan datang. Wu Yun melangkah ke aula guru sekte Fei Yun. Pada saat ini, para tetua agung dari 3 paviliun telah tiba, dan kali ini, selain pemimpin aula diplomatik dan beberapa orang yang dia bawa terakhir kali, ada juga seorang lelaki tua yang datang dari sekte 10.000 orang suci. Aura orang ini tenang dan tak terduga. Pupil itu dalam dan tidak bisa ditebak, seolah bisa menembus segalanya. Orang ini pasti tidak biasa. Wu Yun hanya merasakan perasaan yang dalam dan misterius dari satu orang. Orang itu adalah pelindungnya. Tampaknya Sekte Wanseng menanggapi masalah guru balai diplomatik yang dipukuli dengan kejam di Sekte Fei Yun dengan sangat serius, dan benar-benar mengirimkan kultivator alam Tianzun. Begitu dia melihat Wu Yun, pemimpin aula diplomatik mengutuk dan memberi isyarat. Jika dia tidak dihentikan oleh penggarap alam Tianzun, dia mungkin akan menerkam Wu Yun. Brengsek, lagi pula kamu dianggap pejabat kecil di Sekte Wanseng. Kamu sangat mengutuk, itu sangat tidak pantas dan memalukan. Setelah dimarahi, pemimpin aula diplomatik menghentikan gerakannya. Dilihat dari sikapnya, sesepuh Sange pasti sudah menjelaskan kepadanya apa yang terjadi hari itu. Apakah Anda pemimpin sekte baru dari Sekte Fei Yun? Tanya kultivator alam Tianzun. Wu Yun mengangguk tetapi tidak berbicara. Tahukah kamu apa yang terjadi terakhir kali mereka datang? Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Wu Yun lupa mengeluarkan apa yang disebut slip giok yang menyampaikan dekrit pada saat itu. Tapi tak jadi soal, tak penting, meski tak punya niat buruk, pasti tak punya niat baik. Melihat Wu Yun bersikap begitu kasar, bahkan ekspresi kultivator alam Tianzun ini sedikit berubah. Tetapi budidaya dirinya jelas jauh lebih baik daripada guru balai diplomasi. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, kalau begitu aku akan membacakan isi slip giok itu untukmu lagi. Terserah kamu, Wu Yun merentangkan tangannya dan berkata. Isinya sangat panjang, jadi Wu Yun mendengarkannya secara umum. Isi dari slip giok mungkin dia mendengar bahwa Sekte Fei Yun memiliki seorang pemuda seperti Wu Yun yang sangat berbakat dan ingin diterima di 10.000 orang suci. Sekte. Mereka berputar-putar dalam lingkaran besar, tapi Wu Yun tersenyum. Sederhananya, dia ingin diterima. Sederhananya, dia mungkin datang ke sini karena 2 artefak di tubuhnya. Meskipun mereka mengatakannya dengan bijaksana, niat pemabuk itu sangat jelas. Wu Yun tahu bahwa begitu dia memasuki sekte 10.000 orang suci, dia mungkin harus mematuhi perintah mereka. Kamu tidak setuju? Melihat Wu Yun menggelengkan kepalanya sebagai penentang, kultivator tingkat Tianzun jelas sedikit tidak puas, dan berkata, tahukah kamu berapa banyak orang yang mencoba bergabung dengan sekte 10.000 orang suci kami, tapi sekarang kami di sini secara langsung dan Anda tidak setuju. Maaf. Saya adalah pemimpin Sekte Fei Yun, saya tidak bisa pergi. Meskipun ini hanya alasan, itu benar-benar berarti. Saya terdiam sesaat. Meskipun Sekte 10.000 orang suci sangat kuat, namun tidak dapat direbut dengan paksa. Setelah beberapa saat, kultivator alam Tianzun berkata, dapat dimengerti bahwa Anda menolak undangan dari 10.000 orang suci sekte saya. Itu adalah pilihan Anda sendiri. Tetapi apakah Anda perlu memperhitungkan fakta bahwa Anda melukai salah satu murid saya? Niat awalnya adalah menggunakan masalah ini untuk menekan Wu Yun, tetapi temperamen seperti apa yang dimiliki Wu Yun, belum lagi Anda, seorang kultivator alam Tianzun, bahkan jika Anda, Raja Surgawi, datang, saya tidak akan pergi, saya tidak akan pergi. Wu Yun berdiri dan berkata, Sekte 10.000 orang suci begitu kuat sehingga saya, Sekte Fei Yun, tidak dapat menandinginya, tetapi jika Anda ingin memaksa saya, sebaiknya Anda mencobanya. Kamu bajingan, beraninya kamu bersikap kasar kepada orang yang lebih tua. Melihat Wu Yun masih memiliki nada seperti itu, pemimpin aula diplomasi memanfaatkan kesempatan itu dan dengan rajin mempersembahkan hartanya, dan segera menolaknya. Kali ini, kultivator alam Tianzun tidak menghentikannya, dan ketika dia selesai berbicara, dia berkata, dalam hal ini, saya harus membawa Anda kembali ke gerbang 10.000 orang suci dengan paksa.
Adegan itu tegang untuk beberapa saat, dan para tetua dari 3 paviliun dengan cepat berhenti di depan Wu Yun. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Wu Yun menolak undangan dari Sekte Wan Sheng, saya khawatir banyak orang akan menekan kepala mereka untuk pergi ke kesempatan yang bagus. Tapi karena Wu Yun tidak setuju, dia tidak mau pergi. Apakah kamu benar-benar ingin melawan? Kultivator alam Tianzun berhenti sejenak dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan sopan. Hahaha, Pak Tuasu, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Begitu kamu datang ke Sekte Feiyun, kamu menindas generasi muda. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang luar? Bab 174 Jenius berkumpul bersama. Semua orang mendengar suara itu dan pergi, hanya untuk melihat seorang lelaki tua melangkah di udara, yang ternyata adalah pelindung klan. Apakah mereka saling kenal? Apakah kultivator alam Tianzun dari Sekte 10.000 orang suci ini disebut Pak Tuasu? Itu kamu belum mati. Orang tua Su mengerutkan kening, jelas mengenali pelindungnya. Apakah aku mati atau tidak, kamu tidak dapat menyentuh siapapun dari Sekte Feiyun. Pelindung klan kini jatuh di depan Wu Yun. Dia melukai murid Sekte Wan Shengku, dan aku di sini untuk mencari keadilan. Kenapa tidak? Itu kamu, Sekte 10.000 orang suci, yang pertama bersikap kasar. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepadamu. Jika kamu bersikeras melakukannya, kamu sebaiknya mencobanya denganku. Kebetulan saja saya belum menggerakkan otot saya selama ratusan tahun. Seperti yang diharapkan dari penjaga Sekte Feiyun, kata-katanya penuh dengan dominasi, bahkan jika dia menghadapi Sekte 10.000 orang suci, dia tidak takut sama sekali. Karakter ini bertepatan dengan karakter Wu Yun, orang yang kuat harus memiliki arogansi orang yang kuat. Munculnya pelindung sekte membuat para tetua dari 3 paviliun merasa jauh lebih lega. Awalnya, mereka khawatir bahwa mereka tidak akan dapat menghentikan murid 10.000 orang suci, tetapi sekarang bahkan pelindung sekte telah muncul, semuanya harusnya baik-baik saja. Kamu sedang bermain api dengan Sekte Feiyunmu. Orang tua Su berkata dengan dingin kepada Hu Zongren. Aku tahu apakah aku harus bermain api atau tidak. Kamu seharusnya lebih tahu dariku tentang alasan 10.000 orang suci sekte ingin mengambil Wu Yun. Dari perkataan pelindungnya, sepertinya Wu Yun bukanlah satu-satunya yang melihat konspirasi dari 10.000 orang suci sekte. Mata orang tua Su berkedut ketika dia terkena satu kata, dan dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Begitu dia selesai berbicara, aura lelaki tua Su dari 10.000 orang suci sekte melonjak. Aura alam surgawi membuat Wu Yun dan yang lainnya sulit bernapas. Sesaat kemudian, momentum pelindung itu melonjak, benar-benar menghalangi napasnya. Wu Yun dan yang lainnya langsung merasa jauh lebih rileks. Situasinya tegang, dan kedua guru surgawi telah memulai konfrontasi sengit. Tingkat kultivasi mereka hampir sama. Begitu mereka mulai bertarung, hasilnya tidak dapat diprediksi. Tapi begitu pertempuran level ini benar-benar dimulai, saya khawatir setidaknya setengah dari Sekte Feiyun akan hancur. Pada saat yang menegangkan ini, suara seorang pemuda terdengar dari luar. Sekte Feiyun cukup ramai hari ini. Suaranya sangat aneh dan Wu Yun tidak mengenalinya. Tetapi ketika murid 10.000 orang suci mendengar suara ini, mereka segera melihat dengan hormat keluar aula. Tuan kecil, saya melihat seorang pemuda berusia 20-an masuk, berpenampilan tampan, bertubuh langsing, mengenakan gaun berwarna coklat, dan ada udara dingin di antara alisnya. Orang ini jelas adalah tuan muda dari Sekte Wan Sheng. Tuan Su, siapa yang berani bersikap kasar kepada anggota Sekte Wan Sheng saya? Perkataan orang ini penuh dengan arogansi dan nafasnya tertahan, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang lain. Wu Yun sedikit terkejut, meskipun dia memiliki seni dewa bela diri Taisang, dia tidak bisa merasakan satupun nafas dari tubuh pemuda itu. Tuan muda, mengapa kamu ada di sini? Jelas sekali, tuan muda dari 10.000 orang suci sekte mungkin memiliki status yang sangat tinggi di sekte tersebut, dan bahkan orang-orang seperti Pak Tua Su menghormatinya dengan hormat. Coba saya lihat seperti apa sebenarnya sosok jenius yang dikabarkan langka dalam 1000 tahun ini. Tidak banyak orang yang bisa membiarkan guru secara pribadi menyebutkannya.
Saat tuan muda dari Sekte Wan Seng berbicara, matanya tertuju pada Wu Yun. Apakah kamu menolak undangan dari All Saints Gate dan memukuli orang-orang kami? Dia bertanya tiba-tiba. Wu Yun maju selangkah, berdiri di depan pelindungnya, dan berkata, tuanlah yang harus dihukum karena seekor anjing menggigit seseorang. Perilaku anjing itu diajarkan oleh tuannya, tetapi tuannya tidak ada di sini, jadi aku harus mengalahkan anjing itu. Kata-kata Wu Yun yang mengacu pada Sang dan Huai membuat pemimpin aula diplomatik benar-benar mengamuk. Dia berdiri dengan marah dan berteriak, apa yang kamu bicarakan? Siapa anjing itu? Diam, menurutmu kamu belum kehilangan cukup banyak orang. Tuan muda dari Sekte Wan Seng memarahi, dan sangat ketakutan sehingga pemimpin aula diplomatik segera mundur. Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi di luar aula, hahaha, Hua Xingchen, saya mendengar anjing Anda dipukuli, dan saya datang untuk melihatnya. Ini adalah suara asing lainnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda muncul di aula. Tepatnya, dia seharusnya menjadi orang aneh, tubuhnya seperti anak berumur 5 atau 6 tahun, tapi suara dan penampilannya seperti orang dewasa. Itu kamu, Qilong. Kamu, Yulonggu, ingin terlibat juga. Hua Xingchen, tuan muda dari Sekte Wan Seng berkata. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa orang yang datang ternyata adalah tuan muda lembah Yulong, Qilong, salah satu kekuatan utama di barat. Meski 7 naga ini bertubuh kecil, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Mampu menjadi tuan muda lembah naga giok menunjukkan bahwa energi yang terkandung dalam tubuhnya sudah pasti tidak sesuai dengan perawakannya. Jangan khawatir, kamu sibuk dengan urusanmu, aku hanya akan menonton kesenangannya. Setelah mengatakan itu, Zigu berjalan ke samping kursi dan duduk. Hanya saja cara dia duduk di kursi tersebut agak lucu, karena perawakannya yang pendek, dia melompat ke atasnya. Para tetua dari 3 paviliun saling memandang, lalu semua memandang Wu Yun, dan kemudian memandang pelindungnya. Pada saat ini, wajah pelindung sekte tersebut juga sedikit jelek. Sekte Fei Yun hari ini lebih hidup dari sebelumnya. Tuan muda dari 2 kekuatan teratas di benua selatan datang satu demi satu, dan sepertinya mereka semua mendukung Wu Yun. Tepat ketika mereka mengira semuanya sudah beres, sebuah suara terdengar lagi dari luar pintu. Ketika dia melihat orang itu datang, dia ternyata adalah seorang biksu. Hua Xingchen dan Qilong berkata pada saat yang sama, Du Fenglin, mengapa kamu, Sekte Pingning, tidak mau ketinggalan dari yang lain? Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar dari luar aula lagi, kali ini suara seorang wanita. Istana Lili, Shen Ziyou, saya telah bertemu dengan senior dari Sekte Fei Yun. Orang yang datang adalah seorang wanita. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menandingi kecantikan Bai Lier yang memikat, mungkin itu adalah Ziyou. Dan dia juga satu-satunya di antara kekuatan barat yang memberi hormat kepada Sekte Fei Yun. Melihat orang ini, mata Wu Yun bergerak-gerak, dari wanita ini dia merasakan aura dan pesona yang sama seperti Bai Lier. Ini mungkin adalah wanita yang tidak terduga. Ziyou, berhentilah bersikap sok di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu, gadis suci Istana Lili, memiliki keterampilan sihir yang luar biasa dan dapat membunuh orang tanpa terlihat. Tuan muda lembah Yulong, Qilong, tidak dingin atau panas. Ternyata itu bayi 7 naga dari lembah Yulong. Kenapa, susumu sudah cukup hari ini? Ziyou berkata dengan senyum menawan, tapi setiap kata menusuk hati Qilong. Ziyou, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Aku, Qilong, benci orang menilai sesuatu berdasarkan bentuk tubuhku. Kulihat ke-7 naga itu tiba-tiba melompat turun dari kursi. Meski penampilannya lucu, namun aura menakutkan di tubuhnya membuat semua orang yang hadir diam-diam ketakutan. Bahkan Wu Yun diam-diam mengubah wajahnya. Meskipun dia telah membuat perkiraan yang sangat tinggi untuk ke-7 naga ini, jumlahnya masih terlalu sedikit. Dia sebenarnya sudah memiliki alam Tianwu tingkat pertama. Mengingat usianya, mencapai tingkat budidaya ini menunjukkan betapa berbakatnya dia. Tuan muda dari kekuatan tertinggi memang luar biasa. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sebenarnya ada jejak energi naga di tubuhnya, tetapi itu sangat lemah.
Jika Wu Yun tidak memurnikan seluruh naga bumi dan sangat sensitif terhadap energi naga, dia mungkin tidak akan mampu untuk merasakannya. Gadis suci Istana Lili tidak menyerah sama sekali. Dia melepaskan aura yang relatif feminin dan mencapai alam Tianwu tingkat pertama. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.